Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah masuk ke pembahasan mengenai kombinatorika, yaitu yang permutasi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai kombinatorika, yaitu masuk ke kombinasi. Kita lihat dulu pengertian dari kombinasi itu. Jadi kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Oke, jadi itu perbedaannya antara kombinasi dengan permutasi. Misalkan kita punya urutan seperti ini, A, B, nah kalau pada permutasi antara AB dengan BA itu tidak sama. Jadi kalau permutasi menganggap AB dengan BA itu tidak sama, tapi kalau kombinasi antara AB dengan BA itu sama saja, urutan kemunculan itu diabaikan. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita menyatakan urutan peringkat misalkan, atau dalam sebuah dalam sebuah panitia itu terdapat anggota, ada ketua, ada wakil, maka ketika misalkan si A ini adalah sebagai ketua, posisi A ini, kemudian posisi B ini sebagai wakil, nah ketika urutannya kita balik, maka jadi berbeda. Nah, itu pada permutasi. Jadi permutasi itu dia urutan kemunculan diperhitungkan ketika A, B itu yang misalkan pada sebuah panitia tadi sebagai ketuanya itu posisi pertama, kemudian sebagai wakil itu posisi kedua. Misalkan si A sebagai ketua, kemudian B sebagai wakil. Nah, ketika kita rubah urutannya, yang B-nya itu pindah ke depan, maka itu merupakan urutan ataupun dua hal yang berbeda. Nah, itu permutasi. Jadi kalau permutasi seperti itu. Tapi kalau kombinasi antara A, B dengan BA ini itu dianggap sama saja. Nah, karena pada kombinasi itu yang dilihat hanya apakah dia terdiri dari dua buah, misalkan pencampuran warna. Nah, campuran antara warna merah dengan biru sama saja, mau biru merah atau merah biru, itu dua-duanya merupakan campuran warna merah dan biru. Nah, itu persoalan-persoalan kombinasi. Tapi kalau pada permutasi tadi, ketika urutannya dirubah, yang jadi ketua dengan wakilnya itu dirubah, maka itu menyatakan hal yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama, dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola.
Artinya nantinya itu adalah salah satu kotak bisa saja itu tidak ada isinya. Karena kotaknya ada 3, kemudian bolanya ada 2. Nah, jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak itu sama saja dengan permutasi, karena bolanya itu sama, 2 bola, kita bagi permutasi 3,2 dibagi 2. Nah, itu sama saja dengan permutasi 3,2 dibagi 2 faktorial. Yang ini adalah ini. Hasilnya dibagi 2 faktorial. Ini adalah 3 kali 2 dibagi 2. 3 kali 2, 6 dibagi 2 jadinya 3. Nah, jadi dia hanya terdapat 3 cara. Kalau kita gambarkan misalkan ada 3 buah kotak, kemudian ada bolanya bola 1 dan 2, itu warnanya sama kebetulan. Nah, kalau kombinasi misalkan penempatan bola ini salah satunya seperti ini. Kotak pertama kita isi bola 1, kotak 2 kita isi bola 2. Nah, sedangkan yang susunan berikutnya ini adalah pada kotak pertama kita isi bola 2 karena warnanya sama. Nah, maka ini dianggap susunan yang sama. Nah, kan 2 susunan yang berbeda. Posisinya itu adalah 2 kotak pertama berisi, kemudian 1 kotak kosong. Nah, ini dianggap sama, walaupun bolanya itu kita pindahkan. Kalau yang ini tadi bola 1 dan 2, kalau ini bola 2 dan 1. Nah, begitu juga misalkan susunannya seperti ini. Susunan kemudian yang mungkin lagi adalah nah, sekarang kita menempatkan bola itu di sini. Bola 1, kemudian di sini bola 2. Nah, yang berikutnya bola 2-nya di sini. Bola 1-nya di sini. Nah, ini juga dianggap susunan yang sama. Nah, kalau pada permutasi ini dianggap susunan berbeda, tapi kalau dikombinasi ini dianggap susunan yang sama. Kemudian satu lagi kemungkinannya paling kita menempatkan bola itu adalah susunan seperti ini. 1 di sini, kemudian ini kosong, di sini 2. Nah, atau 2-nya yang di sini, 1-nya yang di sini. Nah, ini juga dianggap susunan yang sama. Maka berdasarkan visualisasi ini kita lihat hanya 3 saja susunan yang mungkin. Nah, itulah kombinasi. Kemungkinan susunannya ada 3 ini. 1 kosong yang di belakang, 1 kosong yang di depan, atau 1 kosong yang di tengah. Nah, untuk kondisi yang seperti ini. Bila sekarang jumlah bola 3 dan kotak 4, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak itu adalah memutasi 10,3. Jadi kotaknya ada 10, bolanya ada 3. Kemudian dibagi 3 faktorial. Nah, permutasi 10,3 itu 10
faktorial per 7 faktorial, kemudian dibagi 3 faktorial, sama dengan nah ini nanti dicari hasilnya ini berapa ya. Jadi kalau kita bagi 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 kali 1 6. Nah kemudian yang di atas ini adalah 90 kali 8 720 per 6. Nah, seperti itu ya. Karena ada 3 faktorial cara masukkan bola yang warnanya sama. Kalau tadi 2 bola yang warnanya sama. Secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak itu adalah nah jadi N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai N dikurang R-1 dibagi R faktorial atau sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikurang N minus R faktorial atau C N, R atau dalam bentuk seperti ini. Nah inilah rumus dari kombinasi secara umum. Oke, sekarang kita lihat permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama atau indistinguishable atau tidak bisa dibedakan. Nah, maka misalkan N1 bola diantaranya berwarna 1, kemudian N2 bola diantaranya berwarna 2, dan seterusnya sampai NK bola diantaranya berwarna K, dan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NK tambah NK itu sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimal 1 buah bola. Nah, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak itu adalah permutasi daripada N, N atau sama saja dengan N faktorial. Nah, dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara masukkan bola berwarna 1. Kemudian N2 faktorial cara masukkan bola berwarna 2 sampai ada NK faktorial cara masukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1 dan N2 bola berwarna 2 sampai dengan NK bola berwarna K itu adalah permutasi dari N1, N2 sampai dengan NK atau sama dengan permutasi N, N dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai NK faktorial sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah kombinasi dari N, N1, N2, NK sampai dengan NK sama dengan kombinasi dari N, N1 dikali kombinasi dari N min N1, N2 kemudian kombinasi N min N1 min N2, N3 dan seterusnya sampai kombinasi N min N1 min N2 min sampai dengan min K min 1, NK itu sama dengan N faktorial dan seterusnya. Nah, sama saja dengan Nah, kalau kita lihat hasilnya itu antara kita menggunakan permutasi ataupun menggunakan kombinasi, hasilnya adalah ini. Nah, inilah yang disebut dengan permutasi dan kombinasi untuk umum. Nah, ini contoh, salah satu contoh untuk menggambarkan permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum tadi.
Nah, kita punya kata ini Mississippi seperti ini. Jadi kata dengan huruf-hurufnya yang dibentuk menjadi seperti ini. Nah, Mississippi. Nah, ini terdiri dari huruf-huruf M, kemudian I, kemudian S, kemudian S lagi, kemudian I, S, I, P, dan I. Nah, kalau kita lihat jumlah huruf M-nya di sini ada 1, itu kita anggap N1-nya. Kemudian huruf I di sini ada 4, itu N2-nya. Kemudian huruf S itu ada 3, ada 4, ini N3-nya. Kemudian huruf P-nya ada 2, itu N4-nya. Maka N-nya itu adalah kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11. Nah, itu panjang S-nya sama dengan panjang S-nya tadi. Nah, untuk menentukan banyak kata atau susunannya itu yang dapat dibentuk dari huruf-huruf ini, maka cara pertama kita bisa menggunakan permutasi 11, kemudian N-nya tadi 1, 4, 4, 2, atau menggunakan rumus tadi. Nah, yang ini yang permutasi ataupun kombinasi itu sama. 11 faktorial itu dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial. Dapatlah jumlah stringnya itu yang bisa dibuat itu adalah 34.650 buah. Nah, ini kalau kita menggunakan permutasi. Tapi kalau kita pakai kombinasi, maka ini sama saja dengan yang ini. Kombinasi dari ini tadi 11,1, kemudian 10,4, kemudian dikalikan kombinasi 10,4 dikalikan kombinasi 6,4 dikali kombinasi 2,2. Nah, maka hasilnya ini kita selesaikan, hasilnya sama. Ya. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini kita bisa menggunakan kombinasi, permutasi, dan kombinasi bentuk umum. Nah, kemudian contoh yang lain, berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Bila Billy mendapat 4 buah mangga, Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga. Nah, ini sama saja bisa kita nyatakan sebagai permutasi bentuk umum. Nah, jadi kalau Billy mendapat 4 itu artinya mangganya itu ada 8, N-nya 8, kemudian Billy mendapat 4, berarti N1-nya 4, kemudian Andi itu 2, N2, kemudian Tony itu N3. Nah, jadi kalau kita jumlahkan N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 8. Jumlah cara membagi seluruh mangga itu pakai rumus permutasi ataupun permutasi dalam bentuk umum tadi. Nah, 8 faktorial dibagi 4 faktorial, kemudian dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial sama dengan 420 cara. Nah, oke, kemudian kombinasi dengan perulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Yang pertama, masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Maka jumlah cara masukkan bolanya adalah kombinasi N, R. Nah, kalau masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara masukkan bola itu jadinya adalah kombinasi N ditambah R dikurang 1, R dengan kombinasi N plus R minus 1, R itu sama dengan kombinasi N plus R minus 1,
N minus 1. Contoh, pada persamaan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, kita analogikan 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Jadi ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Dalam hal ini N sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 12. Nah, bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, kotak 1 diisi 3 buah bola. Kotak 2, 5 buah. Kotak 3 itu 2 bola. Kotak 4 diisi 2 buah bola juga. Nah, kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Maka jumlah kemungkinan solusinya itu adalah kombinasi dari 4 tambah 12 dikurang 1, 12 sama dengan 455 buah solusi. Nah, jadi bentuk ini salah satu saja dari 455 buah solusi ini. Nah, dengan kombinasi ini kita tidak perlu tahu bagaimana susunannya, tapi akan terdapat sebanyak 455 buah solusi untuk menyusun ataupun solusi dari persamaan ini. Jadi X1-nya mungkin saja seperti ini, kemudian bisa juga yang lainnya. Bisa saja X1-nya 12, X2-nya 0, X3-nya 0, kemudian X4-nya 0. Itu salah satu bentuknya juga. Jadi bilangan bulatnya tadi bisa seperti itu, ya. Atau X1-nya 6, kemudian X2-nya 6, X3-nya 0, X4-nya 0. Nah, itu. Jadi kalau kita tentukan satu-satu, maka akan terdapat 455 buah solusi. Tapi tanpa kita melakukan perhitungan satu-satu, kita bisa menentukan banyaknya solusinya itu. Kalau misalkan hubungannya dengan samaan seperti ini, itu bisa juga digunakan. Oke, contoh yang lain, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, ini kita bisa menggunakan kombinasi. Jadi, 20 apel pada 5 anak, kombinasinya seperti ini. Kemudian 15 jeruk dibagikan kepada 5 anak, kombinasinya seperti ini. Nah, jumlah cara pembagian kedua buah itu, apel dan jeruk tadi adalah, nah, kita kalikan kombinasi antara ini tadi dengan ini. Nanti dicari nilainya berapa. Kira-kira seperti itu. Ini kalau dia ada perulangan. Oke, untuk materinya kita sampai di sini. Nanti mungkin ini ada latihan, akan kalian coba diselesaikan. Nah, untuk materi kombinatorial kita cukupkan sampai di sini. Kombinatorial atau kombinatorika. Untuk mengakhiri, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.